teman-teman semuanya, selamat datang di channel Meraki Kreatif. Channel yang berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Meraki Kreatif, berkarya dengan cerdas tanpa batas. Kali ini kita akan membahas tentang cinta dalam diam, podcast episode ke-8. Sebelum kita mulai, kenalan dulu ya. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Nerisa. Ya, nama saya Okto. Oke. Kalau kan kali ini kita akan membahas cinta dalam diam ya. Menurut Mbak Nerisa ini cinta dalam diam itu apa sih? Kalau menurut saya itu cinta dalam diam itu dimana kita mempunyai perasaan kepada seseorang tapi seseorang itu tidak tahu. Jadi kita kayak ngumpet-ngumpet gitu, kayak ngumpet-ngumpet gitu ya? Iya, ngumpet-ngumpet. Pernah mungkin ya ngerasain ya. Soalnya tahu banget gitu lah artiannya. Pernah? Pernah, tapi kayaknya rata-rata orang pernah ngerasin juga. Tapi Mbak pernah nggak? Pernah pasti. Oh pernah, oke. Gak nanya nih pendapat saya gimana? Oh ya, gimana pendapatnya Mas Okto? Ya kalau menurut saya sih ya sama, saya cinta dalam diam. Jadi kayak kita suka sama orang tapi ngumpet-ngumpet gitu, ya kan? Maksudnya Iya, gitu kan, bener. kurang lebih. Apalagi ya, kira-kira nanya apa lagi? Menurut Mbak ini cinta dalam diam itu kira-kira mendingan cinta dalam diam atau cinta yang selalu langsung diungkapkan kepada orang? Menurut saya, Iya. kalau dari saya itu mendingan dalam diam, karena dalam diam itu kita tuh punya tantangan tersendiri. Nah, hidup itu nggak seru kalau nggak ada tantangan. Jadi kalau misalkan kita ungkapin itu malah merusak hubungan pertemanan. Pertemanan. Oh gitu. Jadi intinya, tapi ya kalau menurut saya sih cinta dalam diam juga bisa jadi berbahaya bagi kita semua. Bisa jadi kita yang kita suka ada yang suka juga, saingannya banyak lah. Apalagi saingannya temen. Nah itu bisa merusak pertemanan. Apalagi yang sebelum kita bahas tadi toxic friend, itu juga bisa memicu toxic friend. Iya, benar banget. Bener banget. Biasanya sih cinta dalam diam itu sama sahabat gak sih? Enggak juga, tapi beberapa orang sama sahabat. Sama sahabat. Iya. Menurut Mbak Nerisa ini kira-kira sahabat antara cewek dan cowok itu pasti ada rasa gak sih antara mereka itu? Pasti banget. Pasti banget ya. Walaupun saya nggak pernah ngerasain, tapi kalau misalkan dari pengalaman orang-orang itu pasti. Masa belum pernah ngerasain? Tapi pasti. Saya tuh ngeliat pengalaman orang tuh, mereka kalau misalkan sahabatan cewek cowok pasti punya perasaan, nggak mungkin. Tapi mungkin ya kalau misalkan orang itu kuat hatinya, bisa jadi dia nggak nyimpen, bisa. Tapi nggak tahu juga sih. Menarik. Berarti intinya cewek sama cowok cepat atau lambat kalau mereka sahabatan pasti bakal ada rasa juga. Kalau misalkan mungkin ada orang yang nggak nyadarin kalau misalkan itu dia suka, tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sikapnya itu suka. Terus kalau Mbak Nerisa kira-kira setuju nggak dengan cinta mandang fisik gitu, mandang harta gitu? Nggak setuju sih, tapi baik lagi ke pengalaman saya. Iya. Pengalaman berarti pernah dong ya? Bukan pengalaman saya, tapi orang Iya. Katanya kalau misalkan awal-awal itu mereka akan ngeliat fisik dulu. Kalau misalkan fisiknya kalau misalkan udah kenal lebih lama, pasti kan mereka tahu akhlaknya, hatinya gimana. Nah itu ntar fisiknya udah nggak nggak pengaruh gitu. Pengaruh ya. Jadi mau sejelek apapun nggak ngaruh gitu ya. Iya. Berarti menurut saya sih cinta itu lebih kayak mandang sikap, mandang perilaku. Mau secakep apapun, kalau perilakunya minus ya itu bakal tutup. Itu pendapat saya. Gimana kalau pendapat Mas Okto? Ya, kalau menurut saya cinta dalam mandang fisik itu. Iya. Ya, itu sebenarnya hal yang mutlak sih. Cinta mandang fisik itu hal yang mutlak. Mandang fisik, mandang harta, mandang apapun itu hal yang mutlak sebenarnya. Tapi kalau kayak gitu nanti orang-orang bisa insecure gak sih? Ya, sebenarnya sih balik lagi dari diri kita sendiri. Kalau kita percaya diri, nggak mungkin kita insecure kayak nih ya. Makanya kita perlu membangun harga diri. Apapun itu harga diri. Maksudnya kayak kita jadi kita buat membangun harga diri, kita bisa punya prestasi walaupun kita nggak kaya misalnya nih, kita nggak ganteng, nggak cantik, pokoknya jelek lah intinya. Tapi kita punya prestasi, kita pinter, kita sekolah dapat beasiswa, pokoknya itulah. Tapi walaupun kita nggak kaya, tapi kita punya price gitu lah dalam diri kita. Jadi kita nggak bakal insecure. Jadi balik lagi ke diri masing-masing kalau tentang insecure. Jadi kalau misalnya mau secakap apapun orang, tapi dia sikapnya jelek, on gitu misalnya, Sojimi on kan. Tapi cinta buta gak sih? Maupun dia maupun dia minus gimana pun. Ya, itu, kalau misalkan cinta mah ya udah cinta aja. Ya sebenarnya sih itu kalau misalnya udah kenal lebih lanjut. Ya.
Bener nih Mbak, belum pernah ngerasain cinta dalam diam. Bohong banget sih kalau belum pernah. Pasti pernah. Oh lah. Dan sekarang Enggak. mungkin lagi di posisi ini. Pasti pernah, maksudnya pernah sekarang berarti ngerasain. Iya. Oh iya. Oke. Dalam berapa lama itu? Dan berapa lama merasakan gitu? Harus disebutin. Iya nggak apa-apa, sebutin aja, orangnya emang nggak perlu. 5 tahun. 5 tahun? Seriusan? Itu tuh udah parah loh, jangan sampai kamu terobsesi. Tapi kalau misalkan ada orang baru yang bisa nyembuhin, mungkin bisa aja lupa. Maksudnya orang baru yang kita suka orang baru gitu, gimana? Iya, bisa jadi. Gitu. Oh jadi kita memang gampang ya berpindah, susah belum pernah ngerasain. Susah, tapi kalau misalkan dibikin nyaman sama orang lain, kan gimana ya? Kalau misalkan jatuh cinta itu pasti di awal-awalnya kalau misalkan kita nyaman sama orang, pasti yaudah lama-lama kita jatuh cinta sama dia gitu. Ya. Nanya apa gitu ke saya? Saya mau nanya, ya. Tapi saya nggak tahu mau nanya apa. Ya gimana? Pernah ngalamin cinta dalam diam? Oh enggak, belum pernah. Seriously? Pernah sih kelas 9, tapi udah enggak lagi. Kenapa enggaknya? Enggak tahu. Apakah nyerah gara-gara sih, dia nggak suka balik atau gimana? Prinsip aja, bertentangan sama prinsip. Oh, prinsipnya apa nih kalau boleh tahu? Ya maksudnya ngapain perjuangin yang nggak pasti gitu. Tapi kalau misalkan belum diungkapin kan kita nggak tahu dia pasti apa enggak. Coba kalau misalkan diungkapin pasti kan kita tahu dia pasti atau enggaknya. Aduh, saya dicecer nih. Ya gimana ya, sebenarnya saya udah pernah ngungkapin juga, tapi setidaknya hati saya lega gitu loh. Iya. Nih, ada kira-kira ada nasihat gak buat penonton kita? Kira-kira apa nasihatnya Mbak Nerisa? Nasehatnya? Maaf saya manggilnya Mbak ya, soalnya kesana. Ya nggak apa-apa ya. It's okay. Bahasa Jawa itu soalnya. Nih, nasihat untuk kalian yang suka dalam diam, lebih baik kalau menurut saya kalian mendingnya kalau mau lega itu kalian ungkapin. Ya. Tapi kalau misalkan nggak mau nerima konsekuensinya, kayak misalkan nanti jadi asing atau nanti bakalan musuhan atau gimana, mending yaudah tetap dalam diam aja, karena dalam diam itu sesuatu yang tenang tapi menyakitkan. Berarti cinta dalam diam itu bisa jadi dua hal, bisa menyakitkan untuk diri sendiri, bisa bisa si buruknya baik buruk untuk diri kita sendiri, karena ya terus-terusan gitu, terus akan mikirin ya, jadi ngerusak lah intinya. Sisi baiknya kita untuk menjaga perasaan orang juga, siapa tahu ada yang suka sama dia mungkin lebih ganteng sama kita gitu, lebih dari kita gitu ya. Itu yang bikin kita insecure sih kadang-kadang. Yang bikin saya insecure ada nih. Boleh cerita gak sih? Boleh. Silakan enggak apa-apa. Jadi saya yang tadi saya bilang 5 tahun. Iya. Itu 5 tahun itu kayak periode presiden ya, jabatan periode presiden ya. Bener. Jadi itu orangnya disukain sama teman saya, maka jadi saya lebih baik diam. Oh, jadi intinya ngalah gitu. Iya, bener. Ya ampun. Bener banget. Sedih sekali ya ceritanya. Tapi emang lebih baik ngalah sih. Tapi saya mau nanya, sorry potong ya. Iya, enggak banget. Kira-kira kalau cinta dalam itu bagusnya curhatin ke orang yang sahabat kita atau dipendam aja? Kalau saya tipe lebih baik mendem sendiri. Sendiri. Nggak tahu kenapa emang lebih suka sendiri. Tapi hati-hati, itu berbahaya loh. Bisa jadi kalau kamu pendem lama-lama itu terobsesi. Tahu kan ada orang yang saking suka sama cewek sampai dibunuh ceweknya. Ada tuh di luar negeri kayak gitu. Ada kan? Ada banyak. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Intinya semua harus ada porsinya. Tapi kalau misalkan cinta dalam diam itu kita ya harus ikhlas. Mau gimana pun nanti ke depannya ya harus ikhlas. Iya, benar. Ya, jadi misalnya apa kesimpulannya bisa ambil, kita kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang cinta dalam diam ini bisa kita ambil? Mas Dokter sendiri gimana? Ya, kesimpulannya adalah cinta dalam diam bisa jadi dua hal, sisi buruk atau sisi positif. Semuanya tergantung pada diri kita sendiri. Kalau menurut Mbak, udah bisa? Kalau menurut saya, ya itu cinta dalam diam, ya benar ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau misalkan mau ngeluarin sisi positifnya, lebih baik sih itu tadi ngungkapin biar lega, biar kita nggak tersiksa sendiri. Biar kayak dilepasin gitu ya. Maaf ya teman-teman, azan guys. Baik, yaudah sampai sini aja kira-kira podcast hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya kurang lebih mohon maaf. Sekian dari kami. Dah. Dah.